اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسيرهم عن معاني الدين واختم لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحين صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, izinnya Allah, belayan-belayan rahmatnya Allah, sentuhan-sentuhan takdirnya Allah mensilaturahimkan kita di Masjid At-Taqwa ini, di Mushola At-Taqwa ini, di dalam rangka kita menunaikan ibadah utama, ibadah sunnah, salat Idul Adha. Di tengah-tengah COVID-19 yang sedang merebak di negara kita, bahkan di seluruh penjuru dunia, mudah-mudahan dengan takbir yang kita kumandangkan, dengan kurban yang kita sembelihkan, dengan wukufnya jamaah haji di Padang Arafah, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i dari Safa menuju Marwah, mudah-mudahan
Ini adalah jalan. Allah musnahkan corona di seluruh dunia. Allah matikan seluruh corona di seluruh dunia, sehingga kita hidup kembali normal, kita hidup kembali bersama-sama sebagaimana sebelum terjadinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah, di musola At-Taqwa ini kita dengar tadi sudah ada 4 ekor sapi dan kemudian 10 ekor kambing, dan boleh jadi karena pemotongannya adalah esok hari, bisa saja besok akan bertambah. Setidaknya ada 4 pendekatan yang bisa kita ambil untuk melihat hakikat daripada ibadah berkurban. Yang pertama adalah pendekatan kebahasaan. Yang kedua adalah pendekatan hukum. Yang ketiga adalah pendekatan sejarah. Dan yang keempat adalah pendekatan esensi, hakikat makna dari berkurban. Yang pertama, ibadah berkurban itu dari sudut bahasa berasal dari kata qarraba yuqarribu qurbanan, yang artinya mendekat, yang artinya adalah menghampiri. Yang dimaksud di sini adalah menghampiri Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih hewan ternak di hari nahar dan juga di hari-hari tasyrik, seraya mencari ridhonya Allah dan menyenangkan orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan miskin. Mudah-mudahan yang berkurban 4 ekor sapi di tempat ini, 10 ekor kambing di tempat ini, dan nanti ada yang menyusul, kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hakikat berkurban bisa kita pahami dengan menggunakan pendekatan hukum. Hukum berkurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah satu tingkat di atas sunnah biasa, satu tingkat di bawah kewajiban. Itu artinya buat yang mampu maka sangat diutamakan untuk berkurban, terutama dalam situasi COVID seperti sekarang ini. Karena kata baginda Nabi, man kana lahu sa'a wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang sudah punya uang, punya kemampuan untuk berkurban, yang alhamdulillah di musola ini ketuanya, pengurusnya berinisiatif kemampuan itu dengan cara andilan, dengan cara kumpulan berkurban, sehingga bisa ringan, sehingga bisa mudah. Buat yang mampu berkurban kata Nabi, tapi dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati musola kami. Musola di masa Rasulullah adalah tanah lapang yang digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu adalah musola, sebagaimana Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kata musola di dalam kitabnya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hakikat berkurban bisa kita pahami dengan menggunakan pendekatan sejarah. Secara historis, yang pertama kali berkurban itu adalah 2 putra Nabi Adam alaihi salam, yaitu Qabil dan Habil. Sebagaimana Allah menjelaskannya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-27. Watslu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Bacakan oleh Muhammad kisah 2 orang putra Nabi Adam alaihi salam, Qabil dan Habil. Ketika keduanya berkurban,
Allah menerima kurban adiknya Habil karena ikhlas. Allah menolak kurban kakaknya Qabil karena tidak ikhlas. Maka yang kurbannya tidak diterima berkata kepada adiknya, aku akan membunuh dirimu. Maka kata adiknya, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Sejarah kedua berkenaan dengan ibadah berkurban langsung merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dengan putranya Ismail. Hadirin, Nabi Ibrahim alaihi salam itu hidup di sekitar tahun 1900 sebelum Masehi. Itu artinya 2000 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan, Nabi Ibrahim alaihi salam dilahirkan di daerah yang namanya Ur. Sekarang ini adalah kurang lebih antara Irak dengan Iran. Kawasan itu dikenal sebagai kawasan Mesopotamia dan kerajaannya adalah kerajaan Babilonia dengan salah satu penguasa yang zalimnya adalah Raja Namrus. Di umur 16 tahun Nabi Ibrahim sudah berhasil menghancurkan semua patung-patung yang disembah oleh Raja Namrus, yang kemudian Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrus dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di umurnya yang ke-16 itulah Nabi Ibrahim kemudian keluar dari kawasan Persia menuju daerah yang waktu itu dikenal sebagai daerah Kan'an, yang kemudian menjadi daerah Madain, daerahnya Nabi Shu'aib nanti, yang sekarang dikenal sebagai kawasan Syam, kawasan Syria atau kawasan Damaskus. Nabi Ibrahim mengajak keponakannya Siti Sarah dan juga keponakannya Nabi Lut alaihi salam. Dari Damaskus, Nabi Ibrahim bergerak ke daerah yang sekarang namanya Hebron di Palestina. Ketika di Palestina terjadi wabah, terjadi paceklik yang luar biasa, Nabi Ibrahim alaihi salam mengajak Sarah yang waktu itu sudah menjadi istrinya ke daerah Mesir, sedangkan Lut keponakannya diminta untuk berdakwah kepada kaum Sodom yang kemudian menjadi kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Kurang lebih sekarang ini berada di dataran tinggi Golan yang sedang dikuasai oleh Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sangat disayangkan, penguasa Mesir hari itu punya kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya adalah demennya sama bini orang. Kebiasaan buruk Raja Mesir hari itu adalah sukanya sama bini orang. Bisa dibayangkan, Nabi Ibrahim membawa Siti Sarah dari kawasan Persia. Persia itu wanitanya cantik-cantik, putih, bersih, jelita. Sedangkan Mesir adalah kawasan Afrika. Bisa dibayangkan, penguasa Mesir hari itu amat menyukai istri daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka Sarah hendak dikuasai oleh penguasa Mesir hari itu. Allah Subhanahu wa taala melindungi Siti Sarah karena dia mengikuti suaminya Nabi Ibrahim, beriman kepada Allah. Setiap penguasa Mesir hendak menyentuh Sarah, Allah Subhanahu wa taala lumpuhkan kedua tangan penguasa Mesir itu. Maka ketika dia tangannya lumpuh, tidak bisa menyentuh Sarah, dia minta kepada Sarah agar berdoa kepada Tuhannya, tangannya disembuhkan. Siti Sarah berdoa, tangan penguasa Raja Mesir itu kemudian sembuh. Setelah sembuh, bukannya sadar, malah semakin gila, tetap ingin menguasai Sarah. Ketika hendak memeluk Sarah, Allah lumpuhkan lagi tangannya sampai 3 kali tangannya lumpuh. Maka sadarlah penguasa Mesir itu bahwa Sarah bukan perempuan biasa, bahwa Sarah adalah perempuan pilihan Allah. Maka kemudian dia memberi satu hadiah, yaitu Hajar, yang sebenarnya adalah bangsawan dari Mesir, untuk menemani Sarah kembali kepada Nabi Ibrahim alaihi salam.
Itu makanya baginda Nabi pernah bersabda, kalau kalian nanti menaklukkan kota Mesir kepada Amr bin As, kata Nabi, kalian jangan ganggu penduduk asli kota Mesir, karena nenek moyangku berasal dari Mesir. Itu yang dia maksud adalah Hajar itu berasal dari bangsawan kerajaan Mesir yang dihadiahkan kepada Saroh. Saroh membawanya kepada Ibrahim dan kemudian kembali di Palestina. Di Palestina itulah Hajar kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim atas sarannya Siti Saroh dan kemudian mengandung. Ketika mengandung, Siti Saroh kemudian amat cemburu kepada Hajar. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim ke daerah yang namanya Wadi Makkah, ke lembah Mekah. Hari itu yang namanya Mekah di abad 2000 sebelum Masehi bisa dibayangkan. Surat Ibrahim ayat yang ke-7 menggambarkan di Mekah tidak ada pohon, di Mekah tidak ada manusia, di Mekah tidak ada air, di Mekah tidak ada binatang. Maka Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya yang masih menjadi bayi. Maka kata Siti Hajar, hai suamiku, engkau hendak meninggalkan aku dan putraku di lembah yang kagak ada orang, kagak ada tumbuhan. Inikah perintah Allah ataukah ini kecemburuan Saroh kepadaku? Maka Nabi Ibrahim menjawab dengan sangat mantap, ini perintah Allah, ini disuruh oleh Allah. Maka kemudian Siti Hajar mengatakan, kalau ini diperintahkan oleh Allah, Allah pasti tidak akan meninggalkan aku dan putramu. Allah tidak akan menyia-nyiakan aku dan putramu. Maka tinggalkanlah aku di lembah ini. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim kembali ke Palestina, meninggalkan putranya dan juga istrinya. Dalam proses yang sangat panjang, Siti Hajar kemudian kehausan, airnya sudah mulai habis, air susunya juga sudah tidak bisa lagi diminum oleh Ismail. Maka berlari-larilah Siti Hajar antara Safa Marwah sampai dengan 7 kali, yang kemudian menjadi ibadah sa'i, sedangkan putranya memukul-mukul ke bumi bayi Ismail itu yang kemudian memancarkan air menjadi air Zam-Zam sekarang ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Nabi Ismail berusia belia kurang lebih 6 atau 7 tahun, Nabi Ibrahim datang lagi dari Palestina ke daerah Makkah, menjumpai istrinya, menjumpai putranya Nabi Ismail. Digambarkan dengan sangat jelas di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara bil manam anni asbahuka fansur maza tara qala ya abati alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai putraku Ismail, tadi malam ayah bermimpi diperintahkan oleh Allah menyembelih dirimu. Bagaimana pendapatmu wahai putraku? Jawabannya sama dengan jawaban ibunya ketika ditinggalkan di Mekah berduaan. Dia yakin Allah tidak akan meninggalkannya. Maka kata Nabi Ismail, kerjakan ayah, tunaikan ayah, karena ini perintah Allah. Ayah akan menjumpai putra ayah, termasuk hamba-hamba Allah yang bersabar. Maka terjadilah proses penyembelihan dan kemudian Allah menggantinya dengan kambing kibas. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah ketiga tentang berkurban ini langsung merujuk kepada baginda Nabi. Beliau mengatakan, ana ibnu Zabihaini. Saya ini, kata Nabi Muhammad, adalah anak laki-laki dari 2 orang ayah yang nyaris disembelih. Siapa yang dimaksud oleh Nabi ayah pertamanya adalah Nabi Ismail alaihi salam. Karena semua nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu Bani Israel, sedangkan Nabi Muhammad diturunkan dari Nabi Ismail. Maka Nabi Muhammad itu adalah baninya, bukan Bani Israel, tetapi dia adalah Bani Ismail. Maka ayah pertama yang akan disembelih itu adalah Nabi Ismail. Ayah kedua yang nyaris disembelih adalah ayah kandung baginda Nabi Abdul Muthalib di suku Quraisy.
diberi kemuliaan memegang kunci Ka'bah. Ada anaknya laki-laki memang banyak, tetapi karena dia mengurus Ka'bah, karena dia mengurus sumur Zam-Zam, dia membutuhkan banyak anak laki-laki. Maka dia berkata ketika istrinya sedang mengandung, kalau nanti lahir lagi anak laki, akan aku sembelih di depan Ka'bah, akan aku kurbankan di depan Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan yang lahir adalah bayi Abdullah. Abdullah itu begitu gantengnya, begitu parasnya, begitu memancarkan cahaya kemuliaan yang hampir saja disembelih di depan Ka'bah. Tapi orang-orang kafir Quraisy, tokoh Quraisy mengatakan jangan dikorbankan. Boleh jadi Abdullah ini adalah calon pemimpin suku kita yang paling besar. Maka caranya adalah kita undi saja dengan onta. Kalau kita undi keluar nama onta, kita sembelih 10 ekor unta, kita selamatkan nyawa Abdullah. Begitu dikocok, yang keluar Abdullah. Harusnya Abdullah disembelih, tapi kata mereka, kita potong aja 10 ekor unta, kita kocok lagi. Kocokan kedua, Abdullah lagi yang keluar. Harusnya dipotong Abdullah, tapi kata mereka, kita kocok lagi. Sampai dengan kocokan yang ke-9, tetap keluar nama Abdullah. Maka kocokan yang ke-10 keluarlah unta. Maka genaplah mereka menyembelih 100 ekor unta. Ayah Nabi Muhammad diselamatkan, tidak lagi disembelih. Itu makanya ketika Nabi berhaji wada, Nabi sempat berkurban 100 ekor unta. Maka 2 bulan setelah beliau yang mulia berkorban itu, beliau kemudian meninggal dunia. Itu artinya 2 bulan sebelum Rasulullah meninggal dunia, beliau sempat menyembelih berkorban 100 ekor unta. Itu artinya baginda Nabi orang kaya, baginda Nabi orang mampu. Cuma memang hidupnya adalah sangat sederhana. Ketika berkorban dengan 100 ekor unta, kata baginda Nabi, ini adalah tebusan buat nyawa ayahku yang nyaris disembelih dengan 100 ekor unta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka jadilah ibadah berkorban itu sebagai syariat Nabi Muhammad yang sekarang disunahkan kepada kita. Dan yang keempat, makna dari berkorban adalah secara hakiki. Secara hakiki, hadirin sekalian, yang pertama, begitu kita menyembelih kambing, begitu kita memotong sapi dan kerbau, maka mari sama-sama kita sembelih sifat kekambingan yang ada pada kita. Kita potong sifat kekerbauan yang ada pada kita. Kita tumbangkan sifat kesapian yang ada pada kita. Apaan itu sifat binatang? Makan semakan makannya, minum seminum minumnya, kawin sekawin kawinnya, hidup sehidup hidupnya. Maka dengan kita menumbangkan hewan kurban, kita tumbangkan semua sifat-sifat kebinatangan kita, sehingga kita menjadi manusia yang berbadan manusia tetapi berakhlak dengan akhlaknya para malaikat. Dan yang kedua, hakikat daripada ibadah berkurban adalah mensuri tauladani Nabi Ibrahim alaihi salam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah, Nabi Ismail sebagai seorang anak yang sangat taat kepada kedua orang tuanya dan juga sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, melalui ibadah berkurban, kita peduli kepada tetangga kita, kita peduli kepada saudara-saudara kita. Lebih-lebih di situasi COVID-19 ini tentu lebih sangat membutuhkan. Kata baginda Nabi, kulu wa'atimu wadahiru, makanlah oleh kalian daging kurban orang-orang yang berkurban. Bagilah fakir miskin di sekitar kalian, simpanlah daging kurban itu, kemudian dibagikan juga kepada orang-orang yang membutuhkan. Mudah-mudahan kurban kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan melalui tumpahnya darah ibadah kurban kita, Allah musnahkan, Allah matikan COVID-19 ini, khususnya di negara kita di Indonesia dan umumnya di seluruh negeri di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور